Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini, baik dari kanal YouTube Explore Biologi ataupun Spotify Explore Biologi Podcast. Apa kabarmu hari ini? Ingat, masa pandemi belum berakhir. Tetap terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan adalah gaya hidup yang harus kita terapkan di masa pandemi ini. Oke, pada episode kali ini kita akan mencoba membahas secara singkat tentang salah satu ordo pada mamalia yang menakjubkan, yaitu primata. Banyak jenis primata tersebar di dunia ini. Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, diperkirakan ada lebih dari 250 jenis yang ada di dunia ini. Sebagian besar bisa kita temukan di beberapa negara yang punya ekosistem hutan hujan tropis. Contoh Brazil, Kolombia, dan negara kita yaitu Indonesia. Oleh karena itu, penting adanya konservasi di dunia ini demi keberlangsungan primata di dunia, utamanya di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang konservasi nih, konservasi sendiri punya 3 prinsip dasar, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Nyatanya, hal tersebut sulit diwujudkan secara selaras dan beriringan. Kenapa hal itu bisa terjadi sih? Karena adanya penerjemahan konsep yang berbeda antara masing-masing pelaku konservasi itu. Padahal idealnya nih, harusnya nih, ketiga prinsip dasar tersebut itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi nggak bisa tuh misalnya aspek perlindungan duluan yang didahuluin, aspek pelestarian yang didahuluin, tapi seharusnya ketiga prinsip dasar tersebut berjalan secara selaras dan beriringan. Contoh, karena kita ada di Indonesia nih, kita ambil contoh konsep lembaga konservasi ex situ. Nah, siswa-siswi SMA mungkin masih ingat ya, bahwa konservasi ex situ adalah konservasi di luar habitat alaminya. Konservasi ini justru mengedepankan pemanfaatan untuk manusia atau bisnis hiburan satwa untuk tontonan manusia itu sendiri. Padahal, coba kita cermati bersama-sama. Konservasi dari ex situ ini, aspek konservasi buat satwanya hampir nggak ada loh. Selain untuk tempat rekreasi yang sehat nih, hendaknya lembaga konservasi ex situ itu mendukung usaha konservasi in situ. Nah, ingat, konservasi in situ adalah lawan dari konservasi ex situ. Misal, bisa dengan memicu penangkaran satwa yang langka untuk kemudian diadakan atau dilakukan upaya pelepas liaran kembali satwa tersebut untuk pemulihan populasi di alam liar. Nah, tapi intinya dari beberapa hal yang saya sampaikan di atas adalah faktor penyebab utama punahnya primata dari alam ya kita sendiri, manusia itu sendiri. Dengan demikian nih, kampanye akan pentingnya pelestarian primata di alam adalah dengan mengajak masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak peduli dia siapa, tapi kita bersama-sama mendukung dan mencintai primata di alam. Atau misalnya bagi orang-orang atau para orang yang belajar tentang ilmu ini bisa membantu pemerintah untuk melakukan monitoring perdagangan primata itu sendiri. Atau kita bisa bersama mendorong pemerintah juga untuk senantiasa melakukan penegakan hukum yang lebih tegas bagi orang-orang yang melanggar perlindungan satwa liar secara umum dan secara khususnya adalah primata. Sehingga harapan kita bersama tentunya pelestarian di alam akan lebih baik. Sehingga ujungnya, endingnya yang kita harapkan adalah biodiversitas Indonesia yang salah satu terkaya di dunia ini akan senantiasa terjaga. Oke, sekian podcast kali ini. Jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, silahkan share ke teman kamu, ke saudara kamu, ke pasangan kamu, ke siapapun yang menurut kamu juga harus memperoleh kebermanfaatan yang kamu peroleh saat ini.
Sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.